Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifatul Aulia dari semester 4 kelas A, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode audiolingual. Kita lanjut. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari metode audiolingual ini. Nah, metode audiolingual ini adalah metode pengajaran yang menekankan pengajaran bahasa asing dari mendengarkan dan berbicara sebelum menulis dan membaca. Nah, menurut metode ini adalah bahasa itu adalah apa yang didengar dan apa yang diucapkan. Sehingga metode ini tuh berasumsi bahwa bahasa yang pertama adalah ujaran. Maka pengajaran bahasa pun harus dimulai dengan mendengarkan bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk kata ataupun kalimat, kemudian mengucapkannya sebelum pengajaran membaca dan menulis. Nah, jadi metode ini itu mendengarkan dan berbicara sebelum membaca dan menulis. Nah, kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari metode audiolingual ini. Dari beberapa referensi yang saya dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa tujuan dari metode audiolingual ini, yaitu untuk mengarahkan pelajar pelajar itu agar memikirkan bahasa yang terkubur, sehingga menggunakannya itu secara otomatis, tidak didahului dengan memikirkan aturan atau menerjemahkan atau berpikir dalam bahasa ibu. Nah, di sini tuh tujuannya juga menghadiri bahasa ibu agar tidak bertumpang tindih linguistiknya antara bahasa ibu dan bahasa perantara. Nah, tujuan yang lainnya juga adalah untuk membuat siswa bisa menggunakan bahasa target secara komunikatif dan otomatis tanpa berhenti untuk berpikir. Jadi siswa itu berkomunikasinya itu dengan secara otomatis, tidak berpikir dulu ke dalam bahasa ibu atau ke bahasa perantaranya. Jadi otomatis langsung menggunakan bahasa target. Kemudian juga ada tujuan yang lainnya dari beberapa referensi, yaitu untuk membantu siswa memperoleh pola struktural kalimat atau bahasa. Dari tujuan yang sebelumnya mungkin lebih mengarah kepada agar siswa itu mampu berbicara dengan dengan meresponnya itu dengan cepat, dengan otomatis, tanpa memikirkan dulu struktur bahasanya bagaimana. Tapi di sini ada referensi juga yang menyebutkan bahwa agar siswa juga dapat memperoleh pola struktural kalimat atau bahasa tersebut. Seperti itu. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari metode audiolingual ini. Yang saya dapat itu ada 5 ciri-ciri ya, ciri-ciri yang paling menonjol. Nah, yang pertama itu adalah memiliki rangkaian pembelajaran yang sistematis, dari menyimak, berbicara, baru kemudian membaca dan menulis. Jadi di mana pengajar yang menjelaskan atau menerangkan materi tersebut, bahwa siswa itu harus menyimak terlebih dahulu. Menyimak kemudian dipraktekkan dengan cara berbicaranya. Jadi lebih kepada keterampilan menyimaknya dan berbicaranya dibandingkan membaca dan menulisnya. Kemudian ada ciri yang kedua, yaitu keterampilan menulisnya itu diajarkan sebatas pada pola kalimat kosakata yang sudah dipelajari secara lisan. Jadi ketika pengajar menjelaskan baik dari kosakata atau struktural bahasanya, jadi siswanya itu dalam keterampilan menulis itu hanya menuliskan materi-materinya. Kemudian ada ciri yang ketiga, yaitu menghindari sebisa mungkin penerjemahan bahasa. Ya, seperti tujuan yang tadi, agar siswa itu dapat berkomunikasinya itu dengan secara otomatis, secara natural juga, itu tanpa memikirkan dulu ke dalam bahasa
ibu atau bahasa pengantar. Kemudian ciri yang selanjutnya itu adalah menekankan pada peniruan, hafalan, asosiasi, dan analogi. Nah, karena ini lebih menekankan kepada berbicara, jadi di sini juga ciri khasnya itu adalah adanya hafalan. Hafalan di mana siswa itu mungkin menghafal kosakata bahasa target tersebut. Kemudian ciri yang kelima itu yang terakhir adalah penguasaan pola kalimat dilakukan dengan latihan yang berurutan. Jadi latihan itu secara sistematis ya, berurutan, di mana pengajarnya itu memberikan stimulus kepada siswanya, kemudian siswanya itu merespon seperti itu. Itu dari ciri-cirinya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dari metode audiolingual ini. Mungkin ada banyak keunggulannya ya, tapi tidak bisa saya sebutkan semua karena memang banyak sekali, dan saya akan menjelaskannya itu secara singkat. Jadi keunggulan yang pertama itu yang saya dapatkan adalah mempelajari bahasa target tanpa menerjemahkannya ke bahasa ibu atau menggunakan bahasa perantara. Nah, jadi di sini tuh keunggulannya itu, jadi siswa itu mampu menerjemahkannya itu mempelajari bahasa target itu tanpa menerjemahkan ke bahasa ibu atau bahasa perantara. Dan ini pun adalah hal yang wajib gitu, untuk mendorong siswa agar siswanya itu mandiri, serius, tidak mengandalkan terjemahan, tidak menggunakan tidak menggunakan kamus bilingual, dan tidak juga dapat menyebabkan kembali lagi ke memakai bahasa ibu seperti itu. Terus ada keunggulan yang lainnya. Kemudian keunggulan yang lainnya itu ada menekankan pelatihan dalam asimilasi bahasa, mengasimilasi bahasa dan memperbaiki banyaknya keterampilan. Nah, jadi di sini tuh salah satu keunggulannya itu adalah memperbanyak atau memperbaiki banyaknya keterampilan dari siswa tersebut. Kan agar menghilangkan, kan di setiap latihannya itu ya, agar menghilangkan keletihan peserta didik, juga kebosanan peserta didik karena mungkin tidak banyaknya bergerak gitu. Kemudian ada keunggulan yang lainnya, yaitu metode ini tuh dapat membantu memenuhi kebutuhan psikologis peserta didik dan memperkuat motivasi mereka untuk menggunakan bahasa target. Jadi di sini emang pelajarnya itu mampu menggunakan bahasa target itu secara singkat, seperti memperkenalkan dirinya kepada temannya ataupun mengenal temannya, kemudian menjawab pertanyaan temannya gitu. Jadi di situ mereka itu bakal termotivasi supaya dianya itu dapat mampu atau bisa menggunakan bahasa target, baik dirinya maupun temannya gitu, orang lain. Nah, dari unggulan yang saya dapatkan, yang dapat saya jelaskan, di sini juga ada kerugiannya. Ada beberapa kerugian dari metode audiolingual ini, yaitu pemisah keterampilan bahasa yang lengkap. Seperti halnya metode ini, sering melewatkan kesempatan bagi siswa. Jadi di metode ini kan keterampilan siswa itu lebih ke dalam menyimaknya dan berbicaranya, dan mengesampingkan membaca dan menulisnya. Jadi mungkin di sini keterampilan siswa itu emang tidak semuanya dilatih, tidak semuanya dapat dikuasai dalam metode ini. Kemudian ada juga kekurangan yang lainnya itu adalah periode ini tuh panjang. Jadi metode ini tuh mungkin panjang, hanya untuk mendengarkan. Jadi emang di kelas itu di tempat pengajarannya itu mungkin siswa itu lebih hanya mendengarkan dan menyimak dan menunda membaca dan menulis. Jadi di sini juga mungkin siswanya itu bosan karena ya terus aja menyimak gitu ya, dengan metode cara pengajarannya itu dengan menyimak.
Dan kekurangan yang lainnya mungkin di sini dalam metode ini sebagian besar kegiatan itu hanya di dalam kelas. Jadi tidak hanya sebatas di dalam kelas, tidak lebih di dalam kelas mungkin ya. Kemudian ini juga terkait dengan situasi tertentu, mungkin cuman karena di sini belajar bahasa target, jadi menggunakan bahasa target itu dengan gurunya, dengan pengajarnya, atau dengan teman sebayanya, dengan teman sekelasnya, dan juga diatur dengan cara tertentu ketika mereka dikenakan pada peserta didik yang lainnya. Ya, jadi emang diatur juga kayak pengajarannya juga di kelas juga menggunakan bahasa targetnya, bahasa asingnya gitu kan, tidak menggunakan bahasa ibunya. Seperti itu. Kemudian juga ada kekurangan yang lainnya. Nah, kekurangan ini juga tidak berdampak pada siswa saja, tapi berdampak juga pada pengajarnya atau gurunya. Karena mengajar dengan metode ini itu membutuhkan guru dengan kecukupan tinggi dalam bahasa target, dan hanya penutur bahasa yang dapat mencapai kecukupan ini. Jadi memang gurunya itu yang harus ahli dalam bahasa target ini, ataupun penutur aslinya yang mampu mengajarkan bahasa asing ini dengan menggunakan metode ini. Kemudian ada juga kekurangan yang lainnya, yaitu metode ini menempatkan beban terbesar kepada guru karena banyaknya kegiatan dan pelatihannya, dan jika guru ingin melakukan semua beban yang dipercayakan kepadanya saat ditentukan dengan cara ini, dia tidak akan melanjutkan lama dalam profesinya dan dapat menyebabkan kekerasan dan kebosanan bagi murid-muridnya. Ya, karena ini mempelajari bahasa asing, jadi beban terbesar itu pada gurunya, karena gurunya itu memang harus yang berkecukupan tinggi, yang sudah mahir dalam bahasa target tersebut, ataupun diajarkan oleh penutur aslinya. Jadi mungkin dari referensi saya dapat ini, beliau berpendapat bahwa pengajar ini tidak lama dalam profesinya, karena mungkin murid-muridnya juga kalau menggunakan metode ini tuh bosan, karena latihan itu ya dengan menghafal, berbicara. Jadi memang dalam keterampilannya itu hanya menyimak dan berbicara, jadi mungkin siswanya juga bosan. Nah, di sini jadi bebannya itu ada di gurunya. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.